Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulika amma ba'du. Saudara, kita lanjutkan kajian subuh kita pada hari ini akan bacakan kitab Duratun Nasihin. Ini adalah taklim atau kajian kita yang terakhir menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah pada tahun 2025 Masehi. Insya Allah nanti diperkirakan berdasarkan ru'yat atau perhitungan dengan melihat hilal, itu puasa kita khususnya di negara Indonesia dan Asia Tenggara adalah jatuhnya 1 Ramadan pada tanggal 2 Maret 2025, karena diperkirakan ketika ijtima malam pertama bulan Ramadan nanti malam, yaitu malam Sabtu, hilal atau bulan baru di sekitar Indonesia ini belum mencapai 3 derajat dan sudut elongasi belum mencapai 6,4 derajat. Sedang persyaratan dari terlihatnya hilal dengan menggunakan ru'yat, melihat secara langsung menggunakan teropong, itu hanya akan terlihat ketika posisi bulan baru atau hilal 3 derajat, ketinggian 3 derajat dan sudut elongasinya 6,4. Dan diperkirakan hanya terlihat nanti di sekitaran Banda Aceh, Provinsi Aceh dan sekitarnya. Maka secara ru'yat yang digunakan oleh Kemenak Republik Indonesia secara ijtima tanggal 1 bulan Ramadan 1445 Hijriah ini akan jatuh pada tanggal 2, walaupun untuk Ormas Islam Muhammadiyah sudah akan secara hisab perhitungan itu sudah masuk bulan Ramadan, yaitu tanggal 1 Maret 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Iza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ata nafarin 'anda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabi wal 'azab. Iza kana yaumul qiyamah, maka apabila datang hari kiamat, yu'ta bi arba'atin nafar, akan datang 4 rombongan, babil jannah, mendatangi pintu surga, untuk masuk ke dalam surga, bi ghairi ru'yatil hisab wal azab, tanpa perhitungan hisab dan azab Allah SWT. Jadi nanti ketika hari kiamat tiba akan datang 4 golongan manusia akan masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Al-awwalul alimul lazi amila bi'almih. Yang pertama adalah orang alim, ulama, kiai, ustadz yang mengamalkan ilmunya. Amila bi'ilmih, yang mengamalkan ilmunya. Wasani, dan yang kedua, hajjul lazi hajja bighari amalil fasad. Yang kedua itu seorang haji yang hajja bighari, yang hajinya tanpa amal al-fasad, tanpa diikuti amal fasad, artinya haji mabrur. Setelah dia pergi haji, kalau haji mabrur itu akan ditandai pulangnya menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Wasalisus syahidul lazi kutila fil ma'arakah. Yang ketiga, syahidul lazi, orang yang mati syahid, yang kutilal, yang terbunuh, fil ma'arakah, yang terbunuh dalam peperangan fisabilillah, membela agama Allah. Wa rabi'ul sakhiyul lazi, yang keempat adalah sakhiyul lazi, orang dermawan yang
ikatasaba mahalalan, yang usahanya dari sesuatu yang halal. Wa anfaqahu, dan dia menginfakkan, mensodakohkan harta yang halal tersebut fi sabilillah, pada jalan Allah, bighairi riya, tanpa riya. Maksudnya seorang dermawan yang dia mendermakan hartanya itu hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin lihat orang. Dia berangkatkan umroh, karyawan orang-orang banyak, di depan orang banyak, sehingga dia terkenal, itu orang kaya yang dermawan. Keluarganya, karyawannya orang miskin diberangkatkan umroh. Kemudian dia bangun masjid di mana-mana, terkenal. Kemudian ada orang yang mau keluar jalan Allah, dia kasih masing-masing orang itu jutaan biaya untuk berangkat fisabilillah. Tapi ketika ada seorang yang butuh bantuan dia, ada orang-orang yang butuh bantuan dia, yang butuh bantuan yang tidak dilihat oleh orang, hanya mereka berdua yang tahu. Baik itu orang miskin butuh bantuan, meminjam uang dan sebagainya, maka dia pelit. Nah, ini bukan ini bukan dermawan. Ada teman dia, keluarga dia, tetangga dia yang butuh sekali uang dana, ketika dia untuk meminjam dananya aja yang pasti akan dipulangin, maka dia ini pelit. Nah, ini bukan dermawan ini. Karena khairun nas anfa'un linnas. Yang disebut dengan manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang membutuhkan itulah yang sebenarnya yang disebut orang yang ketika kita berbuat baik pada mereka, maka itu manfaatnya akan terasa bagi mereka. Masya Allah. Kemudian fayunazi'u ba'duhum ba'da, mereka itu berusaha, berlomba-lomba, ba'duhum, dari masing-masing mendahului, ba'duhum ba'da, mendahului satu dari yang lainnya, lil jannah, untuk masuk ke dalam surga. Al-awal, untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Fayursilullah ta'ala Jibril, maka Allah Ta'ala mengirim pada mereka itu Jibril alaihissalam, bainahum, untuk menjadi hakim di antara mereka, liyahkuma bainahum, untuk menjadi hakim di antara mereka. Was'alul awal syahida, maka ditanya yang pertama kali as-syahid, orang yang mati syahid itu. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ma'amiltu fid dunya, apa amal kamu di dunia? Wa anta turidu dukhulul jannah, sehingga kamu tuh kepingin dukhulul jannah awal, untuk masuk ke surga lebih awal daripada yang lainnya. Fayaqulu, maka orang yang mati syahidnya berkata, kutil tu fil ma'rakati liridaillahi ta'ala, karena aku terbunuh, aku ini terbunuh fil ma'rakati, di dalam peperangan, liridaillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, mimman, dari siapa, sami'ta, kamu mendengar, sawabas syahid, tentang pahala syahid, tentang keutamaan orang mati syahid itu, sehingga kamu merasa kamu paling berhak masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Dari siapa kamu mendengar pahala syahid, orang syahid itu begitu hebat? Fayaqulu, maka dia berkata, orang mati syahid ini, minal ulama, dari ulama, dari orang alim, dari ustadz, dari kiai. Fayaqulu, maka berkata Jibril, fazil adab, jagalah adab kamu. La tuqaddimu alal muallimika, janganlah kamu mendahului ala muallimika, dari guru kamu, dari ustadz kamu yang memberitahu kamu tentang pentingnya mati syahid itu. Summa yarfa'ul ra'sahu ilal haji, kemudian begitu juga, maka diangkat, ditanyakan juga hal seperti itu kepada orang yang haji, misla zalik, seperti itu juga. Summa ila sakhiyu fayaqulu misla zalik, kemudian pun ditanya kepada seorang dermawan perkara seperti itu juga. Dari mana kamu mendapatkan informasi, keterangan bahwa haji yang mabrur itu masuk ke dalam surga
dermawan itu masuk ke dalam surga sehingga kamu merasa kamu lebih berhak dahulu masuk dalam surga. Maka mereka semua mengatakan dari orang alim, dari kiai, dari ustadz. Maka Jibril alaihissalam pun berkata, sumayaqulul ulama, kemudian dikatakan kepada ulama itu, maka Jibril alaihissalam, ilahi ma hasaltul ilma ila bisakhawati sakhiu fi sababil ihsani. Maka sesungguhnya dari mana hasil itu kamu tuh mendapatkan ilmu illa bisa khawati sakhiu, kecuali kamu tuh mendapatkan ilmu itu dari bisa babil ihsan sakhiu bisa babil ihsan nih, dari kebaikannya orang yang sakhiu, dari kebaikannya orang yang dermawan. Maksudnya ini bahwasanya orang alim ini berkata, saya ini mendapatkan ilmu, saya mencari ilmu ini juga pun itu berdasarkan karena saya ini dibantu, keuangan saya itu dibantu oleh dermawannya, bisababi ihsani, sahibi sababi ihsani, dari kebaikannya orang dermawan. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, fayaqulullahu azza wa jalla, shadaqtal alim, maka benar itu orang alim itu benar. Ya Ridwan, hai Ridwan, iftah abwaabal jannah, buka pintu surga, hatta yadkhulal sakhiyul jannah, sehingga yadkhulal sakhi, sehingga masuknya sakhiyul dermawan al jannah terlebih dahulu dari yang lain. Kemudian wahaulai ba'dahu, maka setelah orang dermawan ini masuk ke dalam surga, baru boleh diikuti dari yang lain, baru boleh diikuti oleh alim, boleh diikuti oleh orang mati syahid, baru boleh diikuti oleh orang yang syahid, orang yang haji. Masalahnya pentingnya menjadi seorang dermawan, orang kaya dermawan, sebagaimana Utsman radhiyallahu anhu. Karena kaya atau miskin itu sudah ada ketentuan Allah. Kata Rasulullah SAW bersabda, ini Utsman radhiyallahu anhu ini dia berfirman bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf ini yang orang paling kaya ketika zaman Rasulullah SAW, ini sudah dari sananya harus kaya dia. Kalau dia megang batu dan dia jual batu itu pun, maka batu itu akan menjadi uang, menjadi dinar, Masya Allah. Karena memang dah kenal dari sana. Tapi yang disebut yang sulit itu adalah dermawan yang ikhlas. Dermawan yang ikhlas itu yang berat. Orang merasa dermawan, orang menyebut seorang dermawan banyak, hartawan banyak orang bisa menyebutnya. Tapi yang disebut dermawan yang ikhlas inilah yang berat. Jadi jangan sampai harta kita sudah kita sedekahkan banyak-banyak, tidak ada pahalanya insya Allah SWT, bahkan murka. Karena kamu itu di dunia untuk bersedekah karena manusia. Ketika seorang membutuhkan bantuan kamu pelit. Tapi kalau dilihat orang banyak, kamu semangat untuk bersedekah. Jutaan, miliaran, Masya Allah. Maka hadirin Allah SWT, ini ikhlas inilah yang berat. Maka kata Rasulullah SAW, ikhlas itu bagaikan batu hitam, bahkan sebuah batu hitam di atas sebuah semut hitam di atas batu yang hitam di dalam hutan di malam yang gelap gulita. Kita nggak tahu kita ini ikhlas atau nggak, kecuali Allah SWT. Bahkan malaikat pun kalau kita di hati kita tidak menyebutkan sesuatu, di perkataan kita tidak menyebutkan sesuatu, malaikat pun tidak tahu. Tapi Allah tahu kita itu ikhlas enggaknya. Jangan kita ini menghadap Allah SWT dan permukaan Allah SWT, kita merasa kita ini sudah menjadi seorang dermawan, oleh manusia disebut seorang dermawan, tapi si Allah SWT kita akan disiksa. Karena orang yang berderma bukan karena Allah, maka dia sudah melakukan amal syirik, musyrik, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk untuk mendapat pujian manusia. Baik dia itu riya untuk dilihat orang, atau sum'ah, atau untuk dengar orang.
kita sudah bersedekah sudah lama, setahun lalu, 2 tahun, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, tiba-tiba kita ngomong di depan orang banyak, oh saya sudah bangun masjid sekian, saya sudah menolong orang sekian, saya sudah menumbuhkan orang sekian, saya sudah melakukan sunatan masa sekian, Masya Allah, hilang tuh semua amal kebaikan kita, karena kita kita ingin didengar orang apa yang sudah kita lakukan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.